Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Siti Rahima, NIM 2410123120009. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas topik teknik-teknik konseling yang dapat digunakan pada anak berkebutuhan khusus untuk mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Ririanti Rahmayani Jamain dan Ibu Asih Nur Zahidah. Nah, anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai agar dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa teknik konseling yang dapat digunakan untuk membantu anak berkebutuhan khusus. Sebelum membahas teknik konseling, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kondisi atau karakteristik tertentu sehingga memerlukan layanan pendidikan dan pendamping yang sesuai dengan kebutuhannya. Layanan konseling itu bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan sosial, serta mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misal, anak autisme umumnya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Anak ADHD sering mengalami kesulitan memusatkan perhatian dan mengendalikan perilaku. Anak tunagrahita memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Dalam proses perkembangannya, anak berkebutuhan khusus sering menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan bergaul dengan teman, kurang percaya diri, kesulitan mengungkapkan perasaan, dan hambatan dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai agar mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, baik, selanjutnya teknik-teknik konseling yang dapat digunakan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, play therapy atau terapi bermain adalah teknik konseling yang menggunakan permainan sebagai media untuk berkomunikasi dengan anak. Melalui bermain, anak biasanya lebih mudah mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang mereka alami. Contohnya, guru BK dapat menggunakan boneka, puzzle, kartu gambar, atau permainan peran saat melakukan konseling penelitian, menunjukkan bahwa terapi bermain dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial pada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, behavioral counseling atau konseling perilaku bertujuan membantu anak membentuk perilaku yang lebih positif. Teknik ini dilakukan dengan memberikan penguatan atau penghargaan ketika anak menunjukkan perilaku yang baik. Misal, guru memberikan pujian ketika anak mampu mengikuti aturan kelas atau menyelesaikan tugas dengan baik. Cara ini dapat membantu meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi perilaku yang kurang sesuai. Yang ketiga, kognitif behavioral terapi atau terapi kognitif perilaku. Ini sangat membantu anak memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Melalui teknik ini, anak bisa diajak untuk mengenali pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Sebagai contoh, ketika anak merasa diri tidak mampu, konselor bisa membantu anak melihat kemampuan yang dimiliki sehingga rasa percaya dirinya meningkat. Yang keempat, storytelling atau bercerita. Storytelling adalah teknik konseling yang menggunakan cerita sebagai media pembelajaran. Nah, jadi melalui cerita, anak ini dapat belajar mengenali emosi, memahami perilaku yang baik, serta belajar menyelesaikan masalah. Teknik ini juga dapat membantu meningkatkan komunikasi dan keterampilan sosial anak. Yang kelima, konseling kolaboratif. Nah, jadi ini adalah layanan konseling yang melibatkan kerjasama antara guru BK, guru kelas, orang tua, dan tenaga profesional lainnya. Kerjasama ini penting karena setiap pihak memiliki peran dalam membantu perkembangan anak. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, kebutuhan anak dapat dipahami dan ditangani dengan lebih efektif. Next, selanjutnya, contoh penerapan bentuk layanan BK dan peran keluarga serta sekolah. Nah, bentuk layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus meliputi layanan orientasi, layanan informasi, konseling individu, konseling kelompok, konsultasi dengan orang tua, serta kolaborasi dengan tenaga ahli lainnya. Contoh, pada siswa autisme, guru BK dapat menggunakan kartu emosi atau media gambar untuk membantu anak mengenali, mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, pada siswa ADHD, guru BK dapat menggunakan penguatan positif
untuk membantu meningkatkan fokus belajar dan mengurangi perilaku yang mengganggu pembelajaran. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling tidak hanya bergantung pada guru BK, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan sekolah. Orang tua berperan memberikan dukungan emosional, motivasi, dan pendampingan kepada anak di rumah, sedangkan sekolah berperan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif agar setiap anak ini dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Teknik seperti terapi bermain, konseling perilaku, terapi kognitif perilaku, teknik bercerita, dan konseling kooperatif dapat membantu mereka berkembang sosial, emosional, dan perilaku anak. Sebagai saran, guru, orang tua, dan sekolah perlu bekerja sama dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus. Mari kita terus memberikan perhatian, kesempatan, dan semangat kepada mereka agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekian penerapan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.